Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama lewat video. Ya, semoga Allah masih merahmati kita semuanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang bab 9, yaitu sholat berjamaah. Sholat berjamaah tentunya di situ ada seorang imam dan seorang makmum. Imam itu adalah seorang yang memimpin sholat, sedangkan makmum adalah orang yang mengikuti imam. Sholat berjamaah dilakukan paling sedikit 2 orang. Ya. Seorang imam laki-laki bisa menjadi imam untuk perempuan dan laki-laki. Sedangkan imam perempuan ya hanya bisa menjadi imam untuk perempuan saja. Ya. Salat berjamaah dilakukan mendapatkan pahala dari Allah 27 derajat. Sedangkan orang yang sholat sendirian hanya mendapatkan pahala 1 derajat. Karena itulah pentingnya kita selalu menjalankan sholat berjamaah. Adapun sholat berjamaah bisa dilakukan di masjid. Kalau perempuan bisa dilakukan berjamaah di rumah dengan orang tuanya yang lebih dewasa. Terus sholat berjamaah itu seorang imam berkewajiban untuk merapikan barisan sholat sebelum sholat dimulai dengan mengatakan sawu sufuwakum fa inna taswa sufuwi fi min tamamis shalah. Rapikan dan luruskan barisan karena kesempurnaan sholat. Karena merapikan dan meluruskan barisan merupakan kesempurnaan dari sholat. Kemudian memimpin sholat. Adapun kewajiban dan tugas seorang makmum, yang pertama mengikuti imam, mematuhi imam. Kemudian mengikuti gerakan imam, ya, tidak boleh mendahului gerakan imam. Kemudian mengingatkan imam bila lupa, ya. Ketika membaca surat lupa bisa diingatkan langsung pada ayatnya. Ya, ketika gerakannya salah harusnya duduk iftirasi, seorang imam langsung berdiri, maka bisa seorang makmum bisa mengatakan subhanallah. Kalau jemaahnya perempuan bisa menepuk tangan. Nah, seperti itu. Ya, ini tentang salat berjamaah. Ya, salat berjamaah bacaannya yang dilakukan ataupun yang dibaca seorang imam dengan jahar itu dengan lantang, itu yaitu salat subuh, maghrib dan isya. Adapun dibaca dengan sir itu dengan pelan, tapi pelannya mulutnya tetap bergerak-gerak. Contoh. Nah, seperti itu. Ya, mulutnya masih tetap bergerak. Jangan sampai cuma diam aja. Nah, itu tidak dianjurkan. Jadi makruh. Jadi tetap mulutnya bergerak tapi tidak dengan suara yang keras. Baik, untuk sholat Jum'ah itu dilakukan sholatnya secara berjamaah cukup dengan 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Karena yang 2 rakaat itu mendengarkan khutbah Jum'ah dengan tidak berbicara, dengan mendengarkan dengan seksama, tidak ngantuk. Nah, ini termasuk rukun sholat Jum'ah. Jadi sholat Jum'ah itu 2 rakaat karena
yang 2 rakaatnya mendengarkan dengan seksama. Kemudian ketika sholat Jumat ada yang berbicara ataupun memberikan nasihat dalam waktu khutbah Jumat, itu yang disebut dengan khotib, ya, yang memberikan khutbah Jumat itu disebut khotib. Khotib itu memberikan nasihat-nasihat ataupun ulasan-ulasan tentang agama. Semoga dengan khutbah itu semoga iman kita dan keimanan kita selalu meningkat. Nah, ini fungsinya Jum'ah, sholat Jumat bagi seorang laki-laki, ya. Sholat Jumat itu wajib bagi seorang laki-laki, tetapi sunnah bagi wanita, seperti sholat berjamaah. Laki-laki wajib di masjid, sedangkan wanita cukup di rumah saja. Sedangkan ke masjid juga tidak apa-apa, karena sholat berjamaah itu penting, ya, sebagai perkat persatuan antara muslim yang satu dengan muslim yang lain, ya, merekatkan ukhuwah Islamiyah. Jadi ketika zaman Rasulullah ada seorang yang tidak pernah sholat berjamaah, maka Rasulullah mengecam orang tersebut. Dalam hadis yang lain dikatakan ada seorang yang buta, tidak bisa melihat, kemudian orang tersebut disebut Ummi Maktum. Ummi Maktum ketika mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini tidak bisa melihat. Sedangkan apakah boleh bagi saya untuk melakukan sholat di rumah? Maka Rasulullah mengatakan, apakah kamu bisa mendengarkan adzan, seruan adzan? Maka dia menjawab, saya mendengarkan. Maka Rasulullah mewajibkan bagi Ummi Maktum untuk menjalankan sholat berjamaah. Nah, ini orang yang buta saja diwajibkan berjamaah, maka kita yang sehat tentunya lebih harus selalu berjamaah, karena ini penting, ya, mendekatkan kita kepada Allah dan menjauhkan dari gangguan syaitan. Inilah pentingnya kita selalu sholat berjamaah. Nah, itulah anak-anak penjelasan kita pada kesempatan kali ini tentang sholat berjamaah. Untuk tugas kalian yaitu bab room 1, room A dan room B, ya, dikerjakan dengan teliti. Kemudian tugasnya dikumpulkan, dikirim lewat WA ke nomor saya. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.